Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dinda Kinanti dengan NIM 2023-12-11-010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Di sini ada beberapa bab yang akan saya bahas. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terkait latar belakang masalah. Perekonomian global pasca COVID-19, fluktuasi harga energi, dan ketidakpastian geopolitik mendorong perusahaan untuk menentukan strategi pendanaan yang optimal. Perusahaan memiliki dua sumber dana. Yang pertama, dana internal yang berasal dari laba ditahan, dan dana eksternal yang berasal dari hutang dan saham. Selanjutnya, penggunaan hutang menyebabkan meningkatnya pendanaan namun juga risiko kebangkrutan. Lalu, sektor energi di Indonesia mengalami peningkatan konsumsi dan produksi, sehingga membutuhkan investasi besar dan cenderung menggunakan hutang. Lalu, kebijakan hutang dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Lalu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi pada periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Penelitian yang saya lakukan ini merupakan modifikasi dari penelitian Fahmi 2022 dengan judul Pengaruh Dividen, Struktur Aset, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada perusahaan sektor energi periode 2021 sampai 2025 dengan variabel penelitian, variabel dependen kebijakan hutang, dan independen profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu ketidakstabilan ekonomi global menuntut strategi pendanaan yang tepat. Perusahaan sektor energi membutuhkan dana besar untuk operasional dan investasi. Kelebihan dan kekurangan penggunaan hutang, dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan hutang seperti profitabilitas, berpengaruh dengan sumber dana internal, ukuran perusahaan, akses pendanaan eksternal, pertumbuhan penjualan kebutuhan ekspansi, struktur aset, jaminan pinjaman. Research pada penelitian ini yaitu dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan penelitian sektor energi yang dilakukan masih terbatas. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang, menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan hutang, menganalisis pengaruh struktur aset terhadap kebijakan hutang, lalu menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan struktur aset secara simultan terhadap kebijakan hutang. Lalu terdapat manfaat penelitian. Yang pertama itu ada memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi, memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi para investor dan pemberi pinjaman, lalu untuk menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dengan objek, variabel, dan periode yang berbeda. Lalu masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang digunakan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan pecking order teori dan trade-off teori. Pecking order teori ini merupakan urutan perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan. Perusahaan biasanya lebih mengutamakan dana internal dibanding hutang karena resikonya yang lebih rendah. Dalam konteks kebijakan hutang, profitabilitas yang tinggi cenderung penggunaan hutang yang dimilikinya lebih rendah. Lalu pertumbuhan penjualan, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi biasanya memerlukan dana tambahan sehingga terdapat potensi penggunaan hutang yang lebih tinggi. Lalu, pada trade-off teori ini, perusahaan menentukan tingkat penggunaan hutang yang optimal dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan hutang. Dalam konteks kebijakan hutang, ukuran perusahaan yang besar biasanya lebih mudah mendapat akses pendanaan eksternal. Lalu, struktur aset yang besar biasanya lebih mudah memperoleh pinjaman karena mempunyai aset tetap sebagai jaminan untuk peminjaman dari hutang tersebut. Kebijakan hutang pada penelitian ini diukur menggunakan debt equity ratio. Semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar penggunaan hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu ada profitabilitas. Profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan return on asset atau ROA. Profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kebutuhan hutang yang rendah. Lalu selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan Eee, besar besar kecilnya skala perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, ataupun nilai pasar perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar biasanya kebutuhan pendanaan lebih tinggi sehingga memerlukan dana dari pihak eksternal yang lebih besar.
Lalu, selanjutnya ada pertumbuhan penjualan. Pada penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah penjualan pada periode berjalan dengan jumlah penjualan pada periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan tinggi, kebutuhan pendanaan meningkat, serta berpotensi menggunakan pendanaan eksternal. Lalu yang terakhir ada struktur aset, penentuan alokasi aset yang dimiliki perusahaan, komponen aset baik aset lancar maupun aset tetap. Total aset struktur aset pada penelitian ini diukur dengan menghitung total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi struktur aset, maka lebih mudah memperoleh pendanaan melalui hutang. Lalu terdapat beberapa penelitian terdahulu dari Fitriani et al. Menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Fahmi 2022 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Bosika dan Evinita 2023 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Nur Rahma dan Triyono 2023 menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Lalu di sini terdapat kerangka teori dan hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Hipotesis pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis 1 yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Hipotesis 2 ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Hipotesis 3 pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Dan yang terakhir hipotesis 4 struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Hipotesis yang diambil dari penelitian ini berdasarkan dari teori-teori yang sudah digunakan pada bab 2 sebelumnya. Lalu masuk kepada bab 3, metodologi penelitian, objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2021 sampai 2025. Eh, Alasan pemilihan sektor energi ini dipilih karena sektor energi memiliki karakteristik kebutuhan modal yang besar, tingkat ketergantungan terhadap pembiayaan yang tinggi, dan aset tetap sebagai dominan dari struktur aset. Jenis penelitian dan jenis data, jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan meneliti populasi atau sampel dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan analisis tersebut. Lalu jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2025 melalui website Bursa Efek Indonesia. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi itu merupakan seluruh perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025 sebanyak 91 perusahaan dengan kriteria. Yang pertama itu ada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan per 31 Desember selama 2021-2025 sebanyak kurang dari 27. Lalu perusahaan yang mengalami kerugian pada periode pengamatan tahun 2021 sampai 2025 dan total dari perusahaan yang memenuhi kriteria itu 47 perusahaan lalu dikali dengan tahun pengamatan 5. Jadi jumlah data pengamatan itu sebesar 235. Jadi populasi yang sebanyak 91 perusahaan ini akan disaring lagi menjadi totalnya 47 perusahaan. Sampel sampel teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode dokumentasi dari laporan keuangan perusahaan sektor energi pada periode 2021 sampai 2025. Lalu terdapat operasional variabel dari kebijakan hutang diukur menggunakan debt to equity ratio, profitabilitas menggunakan ROA, ukuran perusahaan menggunakan size, dan struktur aset menggunakan aset tetap dibanding total aset, lalu pertumbuhan penjualan menggunakan perbandingan dari eh, penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya. Lalu ada teknik analisis data, ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier test. Uji Chow ini digunakan untuk membandingkan antara fixed effect dengan common effect. Lalu uji Hausman ini dilakukan untuk menguji fixed effect dengan random effect. Lalu uji Lagrange multiplier test bertujuan untuk menguji fixed effect dengan common effect. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lalu teknik pengujian hipotesisnya ada uji signifikansi parsial, koefisien determinasi, dan uji signifikasi simultan. Berikut terdapat persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.